Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'tsun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan kita di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini Allah catat sebagai amal saleh dan bisa memperberat timbangan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Sering disampaikan bahwa Nabi menjelang masuk hilal bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Sya'ban ini Nabi sering berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, sampaikan hilal Ramadan kepada kami dalam keadaan hati kami lapang, iman kami memuncak, wassalamati wal islam, fisik kami sehat dan mampu melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan. Rabbi wa rabbukallah. Jadi artinya kita disuruh banyak berdoa agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan mampu melakukan banyak amal saleh di bulan Ramadan. Di dalam hadis juga sering kita dengar, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan, semua pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Enggak ada yang ditutup satupun. 8 pintu surga dibuka. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, inna masari' min masari'il jannah masiratu arba'ina aman. Satu daun pintu surga itu lebarnya perjalanan 40 tahun. Itu dibuka sebentar lagi nih, 2-3 hari ke depan ini. Wazata yaum, satu hari nanti kata Nabi, qazizun minaz ziham, pintu itu akan penuh berdesak-desakan umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita di antaranya. Amin. Pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya di bulan Ramadan. Jadi peluang maksiat kecil. Kalau masih ada orang nekat maksiat di bulan Ramadan, ini keterlaluan. Wa ya'ti munadi minas sama, datang penyeru dari langit, ya baghiyal khair aqbil, yang diajak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, yang maksiat berhenti kata Allah. Walillahil utaqa'u minan nar wa hadhihi kullu lailah. Allah membebaskan manusia tiap malam dari api neraka. Mungkin ada yang bertanya, kan belum ada yang di neraka. Dulu kita pernah bahas hadis tentang bagaimana sakaratul maut orang-orang beriman, bagaimana sakaratul maut orang-orang kafir atau orang-orang yang fajir, banyak dosanya. Uktub kitabal abdi fi sijjin, kata Allah. Tulis, catat, daftarkan namanya di calon penghuni surga. Ini nanti tiap malam Ramadan ada banyak yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan membahas surga ini. Biar semangat, jangan neraka melulu, azab melulu, kayak ngeri terus hidup. Nah, kita lanjutin minggu lalu kayak nggak salah sampai pasar-pasar di surga. Sekarang bagaimana makanan dan minuman di surga? Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya'kuluna ahlul jannah fiha wa yashrabun wala yataghawatun wala yamtakhitun wala yabulun walakin ta'amhum dzaka jusha. Penghuni surga itu dia makan sama seperti kita makan, minum juga sama seperti kita minum, tapi jangan khawatir, sebanyak apapun makan dan minum, la yataghawatun, dia tidak akan buang hajat, dia tidak akan buang air besar, tidak akan mengeluarkan kotoran, belek mata, telinga, hidung, enggak ada. Wala yabulun, sebanyak apapun minum gak akan buang air kecil. Walakin ta'amuhum, makanan dan minuman yang dia konsumsi, dzaka jusha, hanya akan menjadi sendawa katanya. Dan sendawa itu karoshil misk,
bau kasturi, Pak. Yulhamuna tasbih wal hamd kama tulhamuna nafs. Jadi dia diberikan ilham oleh Allah senantiasa mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi keistimewaan penghuni surga dari hadis Abi Umamah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah, "Inna rajula min ahlil jannah la yastahi syarab." Ada seorang laki-laki di surga itu pengen minum minasyarabil jannah, dari minuman yang disediakan di surga. Fayaji'ul ibrik, baru dia niat mau minum, ceretnya itu datang, Pak. Fayaqa'u fi yadihi, dituangkan air ke cangkir, gelasnya menghampiri tangannya. Fayasrabuna summa ya'uluna laka makana. Ditaruh, balik lagi tuh piring. Jadi kan kalau ada orang sekarang unboxing rumahnya karena kaya, kamar mandinya, rumahnya, semua pakai pencet-pencetan, nggak ada apa-apanya mas surga. Jadi baru pingin aja sudah terjadi. Bahkan di hadis sebelumnya kita baca itu ada pohon di surga, batangnya saja kalau dikelilingin itu butuh waktu 100 tahun nggak kelar-kelar. Buahnya ribuan. Kita lihat, durian montong paling tinggi atas nih, gimana metiknya? Langsung kutu fuhadaniyah, nunduk dia pohonnya itu. Pohonnya nunduk, datang, belahnya susah, kebelah sendiri, Pak. Bahkan nih hadis berikutnya lebih keren lagi nih. An Abi Umamah, semoga Allah meridainya, qala anna rajulan min ahli jannah la yastahi at-tayr min tuyuril jannah. Ada seorang penghuni surga itu melihat burung-burung yang sedang berterbangan di surga. Langsung dalam hatinya niat, ya Allah, ini enak nih kalau dibikin burung geprek misalnya. Fayaqa'u fi yadihi, burung itu langsung menghampiri tangannya, bertengger di tangannya, munfalitan nadijan. Dia menjadi makanan sesuai keinginannya. Jadi burungnya di tangannya, misalnya pengen nih burung jadi burung betutu misalnya, langsung jadi, Pak. Jadi apa yang diinginkan hati Allah berikan di surga. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surga ini kata Nabi, man yadkhulul jannah yan'am. Siapapun yang masuk surga pokoknya nikmat terus, enggak bakal pernah enggak nikmat. La yab'as, enggak pernah susah, enggak pernah bosan. La tubla thiyabuhu, pakaiannya enggak pernah usang. Wala yafna syababuhu, usianya muda terus, enggak pernah tua. Sekarang ada yang umur 50, ada yang 40, ada yang 55, makin hari makin tua. Di surga tetap 33, muda terus. Awalu zumratin yadkhulunal jannah ka'anna wujuhum daw'ul qamar lailatal badr. Kelompok pertama masuk surga, wajahnya seperti bulan purnama. Wa zumratus tsaniyah, kelompok kedua, ala launi ahsanil kaukab zurri fis sama'in idha'ah. Kelompok kedua itu seperti bintang kejora berseri-seri. Likulli rajulin, setiap laki-laki di surga, minhum zaujatan, dapat 2 bidadari, Pak. Jadi jangan khawatir, di dunia yang baru 1, nanti di surga insyaallah minimal dapat 2. Min hurin ain, dari bidadari surga, plus istrinya kalau masuk surga. Tapi kalau istri dapat bidadari nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Istri bersama suaminya, suami dapat tambahan bonus. Kenapa istri nggak dapat? Yang pertama, al-mar'ah yuhibbus subut, perempuan itu senangnya satu, Pak. Dan perempuan nggak butuh bidadari, dia butuhnya, Allah abadikan dalam surat At-Tahrim, ketika Asiyah istri Fir'aun, apa dia minta di surga? Rabbibnili indaka baitam fil jannah. Ya Allah, cukup bagiku istana megah di surga. Jadi perempuan, Pak, yang penting harta ada udah senang dia.
Kalau ngomel-ngomel kasih gepokan aja udah diam dia Pak Insya Allah. Ajak jalan-jalan ke Gading, udah mah pilih dah, tungguin di parkiran, seneng dia Pak. Jadi dia nggak dapat bidadara, dia dapat suaminya dia udah luar biasa Pak. Hatinya selembut Ayub, setampan Yusuf, setinggi Adam. Coba dilihat di YouTube itu ada cerita tentang vlog kuburan siapa namanya Hawa, diukur panjangnya 18 meter Pak. Konon katanya tingginya 17 meter. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, minimal 2 bidadari. Likulli rajulin minhum zaujatan min khurin in. Setiap laki-laki minimal punya dapat 2 bidadari. Ala kulli zaujah sab'una hullah yura muhusukihima min wara'il humiha. Jadi kecantikan bidadari surga itu ini susah dibahasakan ini. Kalau dilihat betisnya, sumsumnya nampak Pak. Mungkin kalau kita mikir sekarang, serem ini. Maka kalau cerita tentang surga itu balikin lagi ke hadis Nabi, yang paling rendah aja mala ainun ra'at, enggak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, enggak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara bi bali ahad. Kita enggak bisa bayangin Pak. Ini kalau kita sebutin nanti ada sungai-sungai di surga. Wih, sungai dari madu. Bapak mikir pasti madu lengket. Di mana ya? In hiya illa asma. Cuma namanya aja yang disamain. Hakikatnya kita juga luar biasa, ini nggak bisa bayang. Bahkan bulan lalu kalau nggak salah kita sudah baca tuh hadis. Orang kedudukan paling rendah di surga punya pembantu 1000 Pak. Alaihi alfu khadim. Allah kasih 1000 pembantu, ini kedudukan paling rendah di surga. Ala amali laysa alaihi sahibuha. Setiap pembantu itu enggak punya kerjaan kecuali satu, nyapu aja, ngelap aja. Bahkan yang lebih istimewa kata Nabi, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Nabi membaca ayat Al-Qur'an, kalau kau lihat pembantu-pembantu yang 1000 itu seperti mutiara yang berserakan, cantik, tampan, rupawan. Bagaimana majikannya? Pembantunya sehebat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, inna ansha'na hunna insya'a. Bidadari-bidadari itu Allah nggak ciptakan seperti bagaimana ciptakan manusia, dilahirkan, disusui, dibesarkan, enggak. Langsung diciptakan, misalnya 15 tahun, 17 tahun, udah segitu aja. Faja'alnahu abkara. Terus dia menjadi gadis. Di ashabil yamin. Allah siapkan bagi golongan orang-orang kanan, artinya orang-orang beriman pada Allah. Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah, bidadari ini kalau sampai dia ke dunia, ittala'at alal ardi la adha'at ma bainahuma. Seluruh bumi ini akan terang. Ini sekarang ini di Arab Saudi lagi mungkin masih sore. Di belahan dunia lain mungkin masih siang. Di sini gelap. Kalau ada bidadari satu ke dunia, terang seluruh dunia dan bau kasturi seluruh dunia. Wala nasifuha ala ra'siha, tutup kepalanya. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Kalau kerudungnya aja seperti itu, maka bagaimana bidadarinya? Jadi fasilitas di surga ini luar biasa. Bahkan ayat ini nih paling disenengin bapak-bapak nih. Surat Yasin. Inna ashabal jannati al-yawma fi sughulin faqihun. Penghuni surga itu sibuk dia dengan bidadari itu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqun. Sibuk ngapain Pak? Bulan madu. Sibuk bulan madu. Bahkan Nabi sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, inna ahadhum, kalian
kalau masuk surga, kata Nabi. La yu'ta quwwatan mi'ata rajulin. Kalian akan Allah berikan kekuatan 100 kali lipat laki-laki terkuat yang pernah hidup di muka bumi ini. Kalau ada laki-laki paling kuat, Pak, Bapak 100 kali lipat. Dari segi apa? Fil mat'am, dari segi makan. Ada orang kita lihat sekarang kan banyak orang tuh mukbang, makan banyak. Senampan habis Pak dia sendiri. Sebanyak-banyaklah dia habis. Orang di surga bisa 100 kali lipatnya. Fil masyrab, dalam minum. Fis syahwah wal jima, dalam syahwat dan jima 100 kali lipatnya. Jadi jangan khawatir jemaah. Nggak usah beli kopi-kopi di surga, di sini beli. Nah, ini ada saudagarnya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi jangan pikir aneh-aneh. Kita Allah berikan kekuatan. Makanya sahabat itu kalau Nabi sudah cerita tentang surga itu luar biasa. Makanya dia nanyanya nggak pernah urusan dunia, sahabat, Pak. Ya Rasulullah, in qutiltu aina ana, kalau saya ikut perang saya mati dapat apa? Dapat surga, berangkat langsung. Nyerang langsung begitu. Ya Rasulullah, kasih tahu saya amalan kalau saya lakukan amal itu saya bisa masuk surga. Kasih tahu sama Nabi, udah. Ada orang Badui ikut perang, sedih banget Pak, nggak mati. Orang lain perang pengen hidup, dia nggak mati, sedih. Dikasih hadiah sama Nabi ghanimah. Apa kata dia? Ma ila hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Saya ikut perang bukan nyari ini ya Rasulullah. Terus nyari apa? Nih cekungan di lehernya ini ditunjuk sama dia. Di sini nih pengen tertusuk tombak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? In tasduqillah yasduq. Kalau kau jujur dengan niatmu itu sama Allah, kau dapatin di perang berikutnya ya, kata Nabi. Persis perang berikutnya tembus ke belakang. Jadi yang dicari surga. Yang dicari surga. Karena begitu nikmat surga itu. Cuman gaib memang. Dan ciri orang bertakwa allazina yu'minuna bil ghaib, yang mempercayai perkara gaib dengan dalil-dalil yang sahih. An Sulaiman bin Buraidah an abihi, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khail?" Di surga apa ada kuda ya Rasulullah? Ini dia nanya 1440 tahun lalu, Pak. Ini anak-anak kita nanti kadang nanya, ya di surga ada Robicon nggak ya? Kagak ada dalilnya. Kadang kita begitu Pak, saklek aja bawaan. Ini lihat nanyanya 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang anak kita nanya, Lamborghini ada nggak? Nggak ada. Ini Pak dalilnya. Wahai Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Kata Nabi, innallaha adkhalakal jannah fala tasya'u an tuhmal. Kalau Allah masukin ente ke surga, ente mau apa Anda? Bahkan Allah bilang apa? Wa utubihi mutasyabiha. Ente punya koleksi mobil, punya motor tahun 70-an, punya sepeda ontel yang udah tua, pingin aja ke surga, Allah datengin persis. Karetannya, tambalan bannya ada 3 masih ada, Pak. Persis Allah datangin. Apalagi cuman kuda. Innallaha adkhalakal jannah. Kalau kau masuk surga, kata, fala tasau antuhmal fiha. Kau mau apa aja ada. Bahkan ala farasin minal yaqut, ada kuda yang Allah buat dari yakut, dari permata. Hamra, warnanya kemerah-merahan, punya sayap 2, yatiru bika fil jannati haitsu syi'ta, akan membawamu terbang keliling ke surga kemana kau suka. Kemudian sahabat lain nanya juga nih, wa sa'alahu rajulun, sahabat lain nanya, ya Rasulullah, kalau kuda ada, onta ada dong. Apa kata Nabi? Falam yakul lahu misla ma qala li sahib. Kan udah saya bilang, kuda aja ada, masa onta kagak ada? In yudhilakallahu al-jannah, kalau kau masuk surga, yakun laka fiha majtahat nafsuka wa ladzat ainuka. Yang apa yang hawa nafsumu inginkan, jiwamu inginkan, dan segala nikmat yang dilihat oleh mata ada di surga itu. Jadi ini kadang anak-anak kita nih sering nanya-nanya begini, Pak, jawab ada, Pak.
Dari Abu Ayyub Al-Ansari, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam A'rabi. Orang Arab Badui nanya juga nih. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbul khail, afil jannatil khail. Aku suka banget dengan kuda tunggangan. Apakah di surga ada kuda? Anak kita kadang nanya, ya aku seneng banget nih Hot Wheel. Ada nggak di surga? Nggak ada begituan di surga. Udah sholat yang benar. Ada, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in udhilakal jannah utita bi farsin min yaqutah. Kalau kau masuk surga, ada kuda terbuat dari permata. Lahu janahan, punya dua sayap. Fahumilat alaihi thumma tarat bika haitsu syi'ta. Kau akan bisa mengendarainya dan dia akan terbang sesuai kehendakmu di surga. Muter-muter kemana aja. Jadi kalau zaman Nabi aja, Nabi menceritakan ada kuda bahkan bersayap bisa terbang, apalagi cuman kendaraan-kendaraan. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi amalan-amalan masuk surga ini sebetulnya nggak ada yang ribet-ribet banget. Kita aja yang bikin ribet kan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah, wa anna Isa Abdullah, Isa itu hamba Allah, wa ibni amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, wa annal jannata haq, dia percaya surga itu ada, neraka itu ada, adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke surga, ayyi abwabil jannati tsamaniyah syi'ta, dari 8 pintu surga yang mana aja silakan. Di hadis-hadis lain dikatakan man qala la ilaha illallah muqinan fi qalbihi dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yakin dalam hatinya enggak ada dosa syirik, masuk surga dia. Bagaimana kalau punya dosa? Jadi timbang dulu nanti. Kita sudah pelajari mizan. Setelah ditimbang, dosanya lebih banyak nih. Amal soleh 500, amal salah 600, minus 100 Pak. Nah, 100 ini nanti ada yang ngasih syafaat nggak? Nggak ada, mentok. Udah kira-kira itu dihitung nanti sama malaikat. Berapa tahun harus di neraka? 100 tahun. Setelah 100 tahun dia dimasukin ke surga. Kalau nggak ada yang ngasih syafaat. Tapi orang yang buat syirik itu nggak punya amal soleh, jadi nggak ada yang ditimbang. Maka jangan sampai kita punya dosa syirik. La in asyrakta, kata Allah, kau punya dosa syirik, la yahbatanna amalku. Amal solehmu kosong. Amal soleh kosong. Tapi selain dosa syirik, itu akan masuk surga. Langsung nggak? Ya tergantung. Kalau dosa banyak-banyak ya di neraka dulu. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna syafa'ati li ahli kabair min ummati. Syafaatku juga, pertolonganku itu bisa aku berikan bagi pelaku dosa besar dari golongan umatku. Hayyaratni rabbi an akhtar. Aku dikasih pilihan, aku pernah dikasih pilihan sama Allah untuk pilih. An udhila nisfa ummatil jannah, memasukkan separuh umatku ke surga, awis syafa'ah, atau pilih syafaat. Maka Nabi bilang apa? Fakhtartus syafa'ah, aku pilih syafaat. Tapi syaratnya satu, liman mata la yusyrik billahi syai'a. Syafaatku akan aku berikan bagi orang yang mati nggak punya dosa syirik. Kalau ada orang buat syirik, tobat diterima, tobatnya mati, insya Allah masuk surga. Tapi yang inna syirka la zulmun azim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, misalnya kita dengar ayat Allah nggak ampuni dosa syirik, maksudnya apa? Yang dosa syiriknya itu sampai wafat, Pak. Kan banyak orang pelaku syirik tobat, banyak. Ada dukun bahkan sudah meninggal, Ki Joko Bodo kan,
Tobat dia di akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Tobat, kalau tobatnya diterima oleh Allah walaupun dosanya serem, dimaafin oleh Allah subhanahu. Yang penting jangan sampai mati. Makanya kita diminta oleh Allah pagi minta perlindungan 3 kali dari dosa syirik, sore 3 kali. Kalau sore nggak sempat baca, malam Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ada tuh di zikir pagi sore atau maksurat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik besar, syirik kecil yang aku sadari dan yang enggak aku sadar. Kalau kita rajin baca itu Pak, dijaga oleh Allah dari dosa syirik. Jadi masuk surga itu mudah. Bahkan Nabi katakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mau wafat berhasil mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Makanya dulu kan ada gembong narkoba itu, Freddy Budiman, bejatnya luar biasa. Menjelang wafatnya dia hatam. Ada ustadz yang ngajak dia itu hatam 7 kali. Ketika akan dieksekusi, permintaan terakhirnya matanya jangan ditutup dan diizinkan mengucapkan syahadat atau kalimat tauhid. Ini luar biasa ini. Mengucapkan kalimat tauhid, tembak mati, masya Allah. Nggak semua kita bisa. Jadi kita nggak tahu akhir ayat itu. Fa inna Allah qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, hai anak manusia, innaka, sesungguhnya kalian, lau ataitani biqarabil ardi khataya, kalau kau datang kepadaku dengan sepenuh langit dan bumi dosa. Sepenuh langit dan bumi, nggak tanggung-tanggung, bukan kecil, sepenuh langit dan bumi dosa. Summa laikitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian kau datang kepadaku, kata Allah, tanpa dosa syirik, tapi la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka ampunanku aku datangkan lebih besar dari dosa-dosa. Ini momen-momen tepat menjelang Ramadan itu bersihin hati. Sahabat itu ditanya, bagaimana persiapanmu mau ketemu Ramadan? Satu, kata dia, persiapkan hati yang bersih dari hasad, iri, dengki, minta maaf sama kerabat. Karena hati yang bersih masuk bulan yang bersih akan bertahan beribadah sampai akhir Ramadan. Hati yang berkarat enggak bertahan Pak beribadah. Maka ciri penghuni surga yang Allah abadikan dalam surat Ali Imran, wal afina anin nas. Gampang maafin orang. Orangnya belum minta maaf, udah maafin aja. Ini surganya luar biasa. Di antara syirik-syirik itu juga itu menyembelih kepada selain Allah. Banyak sekarang ada orang berobat nggak sembuh-sembuh. Ini kena penyakit aneh, datang ke dukun, beli ayam hitam, nyari ayam cemani setengah mati Pak. Ketemu harganya mahal. Sembelih di perempatan situ, darahnya cecerin, terbikin panggang makan daging. Ini bagian dari syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Adzabhu li ghairillah, bahkan syirik besar. Banyak orang melakukan itu. Dalam sebuah hadis, walladzi nafsi biyadihi, Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la syirk akhfa min dabibin naml. Sungguh kesirikan itu lebih tersembunyi daripada derap langkah semut, katanya. Ala adulluka alai shay'in idza qultuhu dhahaba anka qaliluhu wa kathiru. Mau enggak aku kasih tahu, kalau kau baca doa ini, syirik besar kecil akan hilang.
Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa na'lam wa astaghfiruka lima alam. Doa tadi. Jadi syirik ini lembut Pak, kadang kita nggak berasa. Tapi kalau kita baca doa itu pagi 3 kali, sore 3 kali, dijaga kita oleh Allah dari dosa-dosa itu. Di akhir bulan Sya'ban, Nabi pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa Jibril? Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Celaka, celaka, celaka. Kalau dimasuk celaka di akhirat masuk neraka. Di dalam hadis lain, raghima anfu rajulin minkum. Di dalam hadis yang berikutnya, bu'dan, jauh dari surga. Siapa? Kata malaikat Jibril, liman adraka abawaihi indal kibar, yang mendapati bapak ibunya umurnya sudah lanjut, sudah sepuh plus sakit-sakitan. BAK, BAB di tempat tidur, ini kan ngerawatnya repot Pak. Ini kadang kita nggak sabar. Kadang kita sabar. Dia dapati bapak ibunya tua renta, dia mati masuk neraka. Pasti dia nggak bakti tuh. Makanya sahabat Pak, kalau ibunya, bapaknya ada yang meninggal itu nangis kayak anak kecil, kehilangan mainannya. Kadang dihibur sama temannya. Udahlah, semua kita bakal mati, kenapa yang begitu banget nangisnya? Enggak. Ini bapak ibu itu 2 pintu surga. Meninggal 1, sisa 1, hilang 1. Meninggal dua-duanya, habis pintu surga kita. Maka yang masih punya orang tua bakti Pak. Ada di kampung gak punya duit, kita nabung dari sekarang pulang Pak. Orang tua kita nih, kalau kita gak pulang lebaran, sedih Pak. Hancur hati dia. Pulang ya Pak. Seneng dia, sering-sering telepon. Sebulan sekali telepon orang tua, ya Allah kesian Pak. 2 hari telepon. Kadang kita 3 hari aja nelpon dia nanya Pak. Mau sehebat apapun jabatan kita, manajer, direktur di sini, dia nganggap kita bocah Pak. Senengin dia, pintu surga itu. Jangan sampai dia nih kapan ini nelponnya. Kita awal bulan aja ngirim duit, tapi nggak pernah nelpon. Orang tua kita nggak butuh ya. Telepon, senengin dia. Libur mahal tiket, bismillah pulang, ntar Allah ganti Pak. Maka Nabi bilang apa? Celaka dan merugi orang yang masih dikasih kedua orang tua, mati nggak masuk surga. Ini pasti nggak bakti. Dan dosa jamaah, dosa kadang kalau kita perbuat Allah nggak balas di dunia, kecuali dosa sama orang tua. Kita pernah bentak orang tua kita, siap-siap Pak, kita akan dibentak anak kita nanti. Kita pernah melototin orang tua kita, siap-siap kita akan dipelototin nanti sama anak kita. Na'udzubillah, kita pernah pukul orang tua kita, kita akan dipukul anak kita. Maka kalau ada suami bakti sama orang tuanya, istri itu harus senang sebetulnya. Pasti nanti anaknya akan bakti sama dia. Anaknya akan dibalas oleh Allah di dunia. Kemudian dalam hadis lain, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi jangan sampai ini mau Ramadan kita masih punya sesuatu dengan saudara kita sama muslim, masih belum saling tegur sapa, apalagi sama saudara. Jadi paling pas sebetulnya kalau minta maaf itu nih sekarang nih. Kalau lebaran itu sahabat-sahabat Nabi itu saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa Anda, puasa saya, amal-amal soleh kita ini diterima ya oleh Allah. Dan yang satu jawab, taqabbal ya karim. Terus doain lagi, kullu amin wa antum bi khair. Semoga 1 tahun ke depan kita terus dalam kebaikan.
Ya walaupun kita juga nggak ada masalah minta maaf, mumpung lebaran minta maaf. Tapi paling pas itu sebenarnya sebelum masuk Ramadan ini. Kita bersihkan hati kita mau masuk bulan suci. Nanti Ramadan tinggal mengucapkan tahniah aja, ucapan-ucapan. Hadis yang sering kita dengar, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, bukan berarti jatah matinya 63 jadi 64, enggak. Kebaikannya yang dipanjangkan oleh Allah, berkahnya lebih banyak. Ini maksudnya panjang umur. Dimurahkan rezekinya, sambung silaturahim. Apalagi orang yang serahim sama kita, saudara kandung, adik, keturunan, sambung. Terutama lebaran, makanya orang-orang kita itu kan mudik luar biasa, bela-belain. Apalagi masih punya orang tua. Saya ditelepon paman saya, kalau masih punya ibu, lebaran apapun yang terjadi pulang. Pulang, bismillah. Nah ini jemaah yang bisa disampaikan, kalau ada yang kurang-kurang jelas boleh ditanyakan. Sebelum mungkin tentang Ramadan, tentang puasa, tentang tarawih, tentang sahur, silahkan. Kalau bisa jawab kita jawab ya. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Jika kita di surga, apakah kita bisa ketemu sama anak saudara kita, atau sama anak kita, istri kita, kita? Ya, kalau sama-sama masuk surga pasti ketemu Pak. Allah abadikan dalam surat Tur ayat 21. Walladzina amanu, laki-laki yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biiman, diikutin anak, istri, keturunan, cucu, cicit turunan terus. Beriman semua, enggak punya dosa syirik. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku bikin satu tempat dia kumpul di surga nanti. Wa ma'alatnahum min amalin min syai' kullu imri'in bima kasaba. Surat Tur ayat 21. Ketemu Pak. Makanya pastikan anak istri kita itu nggak punya dosa syirik, ketemu pasti. Kalau dia masuk neraka, dia akan keluar nanti dari neraka. Dia akan dapat syafaat nanti. Bahkan kita pun bisa ngasih syafaat. Makanya waktu kita bahas mizan, timbangan, misal begini. Ada orang tua Allah takdirkan masuk neraka, ditimbang dosanya. Dosanya kayak tadi misalnya, dosanya 600, amal solehnya 500, minus 100 dia butuh 100 kebaikan. Anaknya ditimbang, kebalik, anaknya amal salahnya 500, amal solehnya 600, plus 100. Ini bisa nolong Pak, dikasih ke ibunya, ibunya jadi imbang itu, belum masuk surga nih. Waduh, anak kedua nih mudah-mudahan ngasih nih. Anak kedua KO, masuk neraka dia karena dosanya lebih banyak. Anak ketiga, anak ketiga bisa nambahin, bisa dibebasin. Atau mentok dia nunggu syafaat dari Nabi. Jadi kelebihan pahala kita itu bisa untuk ngasih syafaat orang-orang yang diizinkan oleh Allah buat kita kasih syafaat. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa karib kerabat. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Karena orang itu akan masuk surga kelompok-kelompok, Pak. Enggak ada sendiri-sendiri gitu, enggak ada. Zumar. Satu pengajian masuk surga. Satu jamaah masjid kelompok masuk surga. Satu grup WA yang dibahas baik-baik masuk surga. Zumar. Bahkan nanti dia akan lihat, "Loh, Pak ini kok enggak ada ya?" Dia nanya, "Hai Rob, ini Pak ini yang biasa sama saya, innahu yusalluna ma'ana wa yasumu ma'ana." Dia itu sering ngajak saya ngaji, ngajak saya ini, sering ngeser-ngeser. Kemana dia nggak ada? Oh, waktu ditimbang dia ada selisih, harus mampir dulu ke neraka. Ya, lemes kita Pak. Boleh nggak saya ngasih syafaat? Orang surga Allah izinin ke neraka nggak kebakar Pak, nggak kepanasan. Cari teman kamu, ambil dia aja ke surga. Syaratnya satu, dapat izin dari Allah dan dia nggak punya dosa syirik. Tapi kalau yang di neraka itu punya dosa syirik, mau istri kita, mau anak kita, mau orang tua kita, nggak bisa, nggak dapat izin dari Allah. Syaratnya nggak masuk. Jadi syaratnya satu,
nggak punya dosa syirik. Ketemu nanti. Ada yang ketemunya lama gitu. Kenapa? Harus agak lama di situ. Di neraka disiksa dulu, dibersihin dulu. Nanti ujung-ujungnya masuk surga. Maka di awal-awal buku bulan lalu kan kita baca tuh, Sa'ala Musa rabbahu ma'adna ahlal jannati manzila. Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, orang yang paling terakhir masuk surga itu yang udah disiksa di neraka itu fasilitasnya macam apa, kata Nabi Musa. Kata Allah, kata Nabi Muhammad di hadis ini apa? Allah kasih atardo an yakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya. Aku kasih fasilitas raja terkaya yang pernah ada di dunia 10 kali lipatnya, kata Allah. Itu fasilitas paling ringan di surga. Ini orang udah disiksa ribuan tahun, paling terakhir pokoknya. Udah gak ada lagi setelah dia. Yang sisanya itu innalladzina kafaru min ahlil kitab udah habis itu. Sisanya yang di neraka yang kekal kafir, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani wal musyrikin finnari jahannam khalidin fi. Yang ada kebaikan udah dikeluarin. Ada yang lewat syafaat, ada yang memang harus dicuci dulu, nanti dikumpulkan satu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya disuruh ngisi pengajian khutbah nikah, kadang MC bilang sehidup semati, saya koreksi kadang sampai surga saya bilang. Kalau sampai mati misah bisa jadi. Istrinya ke neraka, suaminya ke surga. Kita doain sampai surga. Karena Allah bilang sampai surga. Tayyib, ada lagi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang ada orang yang bilang kalau nggak punya duit nggak makan, itu termasuk dosa syirik atau tidak? Kalau nggak punya duit nggak bakal makan ya? Nggak makan. Oh. Wah, ini harus pembahasan syirik. Saya kurang tahu kalau ucapan-ucapan itu nanti kita bahas kapan-kapan. Ada syirik ucapan, ada syirik perbuatan. Bahkan termasuk syirik juga itu percaya dukun itu syirik juga. Ini hati-hati anak-anak kita kadang beri majak. Namanya sekarang dikeren-kerenin, Pak. Jadi orang nggak ada yang takut. Dukun aja namanya keren, paranormal. Coba bilang dukun agak-agak geli kita dengarnya. Paranormal, orang pintar, luar biasa. Kaya-kaya mereka. Apalagi mau pemilu, lebih kaya lagi nanti. Banyak yang datang. Man atakahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul lan tuqbal salatahu 40 yawman. Siapa yang datang ke dukun atau baca ramalannya percaya 40 hari sholatnya enggak diterima sama Allah, Pak. Ngeri ini sekarang ini. Anak kita iseng nih. Baca, saya lahir bulan apa nih? November. Scorpio katanya. Baca dia, begini percaya, Pak. 40 hari ke depan amal solehnya enggak diterima oleh Allah. Loh, Ramadan enggak diterima berarti, Pak. Tarawih full dia enggak diterima. Hatam 3 kali enggak diterima. Itu baru percaya. Bagaimana kalau dia beramal? Di situ disuruh begini diamalin namanya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cara tobatnya disuruh syahadat ulang. Ngeri, Pak, dosa syirik itu. Maka saya belum tahu tuh kalau ucapan begitu termasuk apa enggak. Jangan sampai salah. Harus kita kaji lagi nanti. Insyaallah kapan-kapan. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan di surga itu kan ada pasar-pasar ya. Sementara kan kalau kita di surga tadi kita baru ingin lihat aja langsung pulang. Nah, nanti fungsinya pasar itu buat transaksi jual beli itu berapa? Nah, tayyib jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa surga itu apa aja ada sebetulnya. Kadang orang ke pasar tuh kan nggak mesti beli. Maka di situ disebutkan kalau kita baca hadisnya ya. Mana dia? Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pasar.
Ya'tunaha kulla Jum'ah. Orang-orang datang ke situ tiap hari Jumat. Fatahabur rih shimal, datang angin dari utara. Fatahsu fi wujuhim, terkena wajah mereka. Wa thiyabihim, baju mereka kena angin. Fazdadu husnan wa jamalan, maka mereka tambah tampan, tambah rupawan. Fayarji'una ila ahlim, kemudian dia pulang menemui istrinya. Istrinya bilang, wa qad izdadu husnan wa jamalan. Abang tambah ganteng, bajunya tambah keren, istrinya juga tambah keren. Jadi apakah pasar hakiki seperti ini? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas di hadisnya disebutkan ada pasar, bisa jalan-jalan. Sebetulnya apapun yang diinginkan hawa nafsu kita di situ bebas. Apa aja ada. Apakah detail seperti dunia? Allah alam juga. Karena susah kita menceritakan bidadarinya aja bingung kadang. Kalau kita baca terjemahannya Pak, bingung saya jelasin. Bajunya ada 70 helai. Gimana sekali pakai baju 70 helai? Kalau tersingkap petisnya, sumsumnya kelihatan. Serem banget nih katanya. Jadi bingung Pak. Ya kita juga jelasin bingung. Makanya Nabi katakan surga terendah aja mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali'at. Enggak bisa terbayang oleh, enggak terlintas, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terdengar telinga, enggak pernah terbesit dalam hati kita. Maka kita cuma disuruh minta surga sehari minimal 7 kali. Nanti surga akan bilang sama Allah, duhai Allah, hambamu si fulan ini kangen banget sama surga. Sehari sampai 7 kali dia minta, masukin dia ke surga. Allah masukin Pak. Syaratnya nggak punya dosa syirik. Taib, enggak Pak? Jadi saya tadi salah satu pintu surga adalah orang tua. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau orang tua tersebut budayanya? Yang kedua soal syirik halus. Terus terang saya agak bukan khawatir sih, dari berpikir yang saya sering melihat ketika di sholat lama gitu kan ya, zikir apa gitu. Ketika saya menemukan kertas di situ suruh baca amalan-amalan gitu kan, yang sampai 100 kali, sekian kali, sampai saya tanya ke saya, Mama ini apa gitu kan? Ya amalan katanya biar kamunya sehat, kamunya jadi orang pintar, orang sukses gitu. Nah, spontan saya bilang, Mama dari mana dasarnya gitu kan? Seperti ini, ada yang ngasih gitu. Nah, saya juga berpikir ngeri sekali ya waktu dia bilang kan, sirik halus itu yang tidak terasa, tapi itu sebuah sirik gitu kan. Artinya saya agak khawatir kan orang pasti gitu kan, apalagi kan saya termasuk kolot ya yang masih percaya seperti itu. Bahkan suka bilang ke saya, Mama tuh dulu suka masakin kamu gitu kan, suka ngiritin kamu. Saya cuma gimana maksudnya apa gitu kan, tapi saya enggak bertanya, takut dia tidak tersinggung kan. Itu bagaimana? Yang pertama, jemaah yang dirahmati oleh Allah, berbakti kepada orang tua kita itu hukumnya wajib, apapun keyakinannya wajib, kecuali kita disuruh berbuat syirik, kecuali kita disuruh maksiat, itu baru boleh kita tolak. Nolaknya pun dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Sahabat itu banyak orang tuanya kafir Pak. Salah satunya Abu Hurairah, nama aslinya Abdullah bin Sakhar. Dia ahlu sufah, tinggal di masjid. Masuk Islam umur 60 tahun, meninggal umur 63 tahun. Menghafal hadis langsung dari Nabi terbanyak di dunia Pak. Dari kalangan sahabat bahkan 5.374 hadis dalam waktu 3 tahun. Kenapa dia tinggal di masjid? Karena ibunya kafir, zikir ibunya caci maki Nabi Muhammad SAW. Sementara kekasihnya Abu Hurairah Nabi Muhammad. Nggak betah dia di rumah. Kalau dia pulang nengok ibunya, Muhammad gila, Muhammad dukun, Muhammad jelek-jelek pokoknya. Satu hari dia menangis di masjid. Nabi datang, 5 tuki.
Kenapa nangis? Ya Rasulullah, umi yasubuk, ibu saya itu enggak henti-hentinya nyaci maki Anda ya Rasulullah. Nabi senyum. Udah didoain belum kata Nabi? Hal da'autu. Udah didoain belum? Kadang kita lupa Pak doain. Tugas kita itu ngajak doain. Urusan hati dia, urusan Allah. Pinter Abu Hurairah Pak. Ya Rasulullah doain dong. Nabi kan doanya mustajab Pak. Kita ini kadang banyak dosa. Lisan kita itu kalau doa mentok langit-langit rumah turun lagi dia doa. Nggak naik ke langit. Jangankan langit. Maka kita perlu minta doa orang Pak. Kata nggak tahu kita doa siapa yang Allah kabulkan. Bahkan Nabi katakan innamatun soruna bidu'afaikum. Kalian tuh kadang banyak ditolong gara-gara orang lemah yang doain kalian. Di perempatan ketemu ibu-ibu nonton gerobak, ibu buat beli apa 5.000 perak. Ya Allah Pak, makasih banyak, mudah-mudahan Bapak mudah rezeki panjang umur selamat. Aminin Pak. Bisa jadi itu yang dikabul. Doa istri kita nggak pernah dikabul. Kita nggak tahu. Doa pakai wasilah doa orang lain. Doa, ya Allah Rasulullah doain. Nabi doain Pak. Nabi yang doa masa nggak kabul? Nabi angkat tangan di Masjid Nabawi, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah kasih hidayah tuh ibunya Abu Hurairah. Amin. Pergi langsung tinggalin Nabi Pak. Lu kemana? Mau pulang mau lihat dikabul apa enggak? Masya Allah. Ini kehebatan sahabat. Pulang dia Pak. Pas pulang depan rumah, kita nggak tahu rumah dulu kayak apa modelnya. Pokoknya terdengar suara orang mandi Pak. Sereok gitu lah mungkin. Dari dalam rumah ibunya berteriak, ala rijlik ya bunaya, jangan masuk dulu nak, diam di situ. Oh ibunya lagi ganti baju mungkin. Pas buka pintu Pak, ibunya sudah tutup aurat, tangannya begini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mustajab doa. Ini kadang kita lupa kadang. Ada ibu-ibu di daerah Jamrut, saya pengajian tanya, Pak Ustadz anak saya begini, bu saya rajin pengajian begini. Udah didoain belum Bu? Nah itu yang saya lupa katanya. Lah anaknya lupa didoain Pak. Disuruh-suruh ada yang melawan katanya begini. Doain. Kadang doa kita dikabul setelah kita wafat Pak. Kita wafat ibu kita masih hidup baru dia dapat hidayah kadang. Loh kalau nggak dikabul kita tetap dapat pahala Pak. Karena kita menggunakan senjata paling hebat yang kita miliki. Apa itu? Doa. Doa silahul mu'min. Doain orang tua kita. Nasehatin yang baik-baik. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, zikir-zikirnya, amalan ini ada dasarnya apa enggak? Kalau ada dasarnya enggak ada masalah. Kalau ada dasarnya. Kalau enggak ada dasarnya, dia syirik apa enggak? Enggak semua syirik, Pak. Jadi syirik kecil itu riya, syirik kecil itu. Riya itu apa? Amal ingin dilihat orang lain bukan karena Allah. Sedekah, tolong nama saya sebutin dong. Masa yang 10 juta kagak disebutin? Sebutin. Bukan berarti orang yang sedekah disebutin namanya nggak ikhlas Pak. Kadang ada sedekah yang harus disebutin biar tahu tuh yang lebih kaya. Yang miskin aja sedekah 10 juta, masa yang kaya enggak. Tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Nah amal soleh, amal apapun yang niatnya bukan karena Allah, itu riya, syirik kecil yang lembut tadi. Syirik kecil itu menghapus amal itu aja. Misalnya kita nih habis sholat isya tadi di masjid sholat ba'diyah. Ada Pak RT sholat, biar tahu Pak RT saya ini rajin sholat sunnah. Niatnya itu Pak, pahala itu aja yang hilang. Kita sedekah 100.000, ada penggalangan dana buat acara Ramadan, tarhib Ramadan atau apa, sedekah. Tapi kita bukan ikhlas karena Allah. Kan saya mantep nih, yang lain cuma 20.000, saya 50.000, mantep memang saya nih. Itu pahala itu yang hilang. Tapi kalau syirik besar itu seperti percaya dukun, perintah dukun dilakukan, nyembelih bukan karena Allah, ini menghapus amal soleh. Minta ke pohon, minta ke batu, kayu dan lain sebagainya. Nah, ini syirik besar yang harus dijauhi. Tapi kalau amalan-amalan itu dicek dulu. Kadang ada dalilnya kita nggak tahu.
Karena kan ada sahabat seperti Abu Hurairah tadi Pak, tiap malam itu dia bikin 200 simpul tali diikat-ikat, kalau bahasa kita tasbih sekarang. Dia berzikir pakai itu Pak. Berzikir pakai itu. Kalau salah pasti ditegur oleh Nabi. Orang Nabi masih hidup. Jadi kalau ada yang begitu dicek dulu, oh ini dari siapa, benar nggak amalnya. Karena orang-orang tua kita itu kadang sederhana sekali amalnya, tapi luar biasa kadang. Dia bisanya baca kulhu, dia bacain buat anaknya. Dia bisa Al-Fatihah, Al-Fatihah, dia baca sebanyak-banyaknya dia. Jadi kita harus jangan mengecap, oh ini perbuatannya pasti salah, belum tentu. Kita cek dulu apa yang dibaca. Kalau zikir-zikir yang dibaca, zikir-zikir yang baik, asal tidak menentukan waktu, jumlahnya harus sekian, insya Allah nggak ada masalah. Karena fazkurullah dzikran katsira, banyakin zikir sama Allah. Sekarang kita boleh nggak istighfar 4.000 kali? Silakan, mau 2.000, 6.000. Zikir itu kalau habis sholat baru mukhayyad dia. Kalau habis sholat bilangannya ngikutin Nabi Pak. Habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar 3 kali. Kata bapak apa? Allah, dikit amat, saya bisa 10 kali Ustaz. Boleh nggak? Nggak boleh Pak, mukhayyad. Subhanallah ada 10 kali, ada 33 kali. Mau pilih yang mana? Oh saya 33. 33. Ah dikit amat, saya bikin 60, nggak boleh. Karena terikat dengan waktu. Tapi bapak pulang dari masjid istighfar. Nggak bapak hitung tuh. Muter dulu ke Gading, balik lagi lewat PTI, muter udah 2.000 kali. Terserah Pak, bebas. Justru itu yang disenangi sama Allah, banyak zikir. Maka seorang ada aki-aki tua nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini hadis syara'id qad kasur. Bingung saya, syariatnya banyak banget ini, bingung mau dari mana mulainya. Bikinin saya yang simpel ya Rasulullah. Gampang aja apa kira-kira? Ij'al lisanaka ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu basah dengan zikir sama Allah. Berapa jumlahnya nggak disebutin Pak. Serah udah. Yang salah kalau kita, harus 1.000 nih, kalau nggak 1.000 nggak begini. Harus begini, nggak begini. Atau kita niatin yang lain. Kalau zikir 1.000 ini bisa jalan di atas air. Ini udah menyimpang ini. Baca kulhu. Ada orang kesurupan gara-gara ayat kursi Pak. Padahal ayat kursi ditakutin jin, setan. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Dia apalin ayat kursi, biar kalau nyolong nggak kelihatan orang misal. Biar kalau dibacok nggak mempan misal. Ini udah jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Satu lagi kan? Monggo. Makasih. Tadi katanya kalau kita berdoa minta didoain sama orang, sama yang lebih tinggi ya. Ada keyakinan kita kalau berdoa di makam-makam para wali gitu Ustaz, kita minta berdoa kita agar didoakan oleh para wali gitu supaya doa kita dikabul, itu bagaimana Ustaz? Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama yang perlu kita pahami itu adalah ziarah kubur hukumnya sunnah. Mau kubur siapa aja, mau wali murid, hukumnya sunnah. Ziarah kubur. Karena apa? Ziarah kubur itu ngingetin mati. Ibadah paling gampang Pak, ingat mati aja Pak. Bapak duduk nanti menjelang tidur, bengong aja bunyi Allah, nanti saya dicabut nyawanya di alam barzakh. Itu sejam, 2 jam, 2 jam, 3 jam Bapak itu ingat mati, itu ibadah. Maka Nabi bilang aksiru min dzikri hadimil ladzat. Banyakin ingat yang memutus semua nikmat, mati. Orang yang banyak ingat mati Pak, hatinya itu relaksasi, istirahat hatinya. Jadi cara mengistirahatkan hati salah satunya apa? Ingat mati. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Asal nggak menghususkan waktu dan tempat. Misalnya kita di sini kepedurenan, duduk bengong aja udah lihat ingat ya Allah nanti saya begini. Itu pahalanya besar. Dan kalau ziarah kubur sunnahnya apa? Mendoakan orang mati Pak. Yang nggak boleh minta orang mati itu doakan kita. Itu yang nggak boleh. Karena nggak ada jaminan dia masuk surga Pak. Yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu cuman 10. Namanya asyara mubasysyirina bil jannah. Di dalam kitab lain ada 38, saya punya kitabnya. Salah satunya istri-istri Nabi disebutin. Di situ ada Bilal, ada namanya Bilal bin Rabah, nanti ada Hasan dan Husain. Itu yang disebutin namanya. Yang lain kita nggak tahu Pak. Bahkan
sekelas wali pun kita nggak tahu. Oh, kita iya berhusnuzon dia orang baik, dia orang soleh. Apakah pasti masuk surga, kita nggak tahu. Maka kita doain dia, ya Allah, lapangkan kuburnya, terima amal solehnya, luaskan kuburnya. Bukan kita, wahai wali fulan, mintakan sama Allah. Ini nggak boleh. Kalau saya pribadi nggak boleh. Kenapa? Ziarahnya pahala, tapi minta ke kuburannya ini enggak. Hatta ke kuburan Nabi pun enggak. Jadi jangan sampai kita, ya di situ sunnahnya apa? Salam sama Nabi. Katanya Nabi jawab salam kita. Makanya kata Nabi apa? Kalau boleh minta mati di Mekah atau Madinah. Di Madinah akan dapat syafaat nanti. Jadi jangan minta ke kuburan. Minta itu boleh, bertawasul itu boleh kepada orang masih hidup. Misalnya kita datang ke rumah Habib atau orang-orang yang kita anggap soleh, kiai, Buya, anak saya mau ujian, mau masuk pesantren, mohon doanya, sambung doa, didoain. Bisa jadi doa dia lebih mustajab dari kita. Atau ketemu anak-anak kecil yang yatim-yatim itu, Pak, minta doa. Ya kita nggak tahu dari lisan mana dia diijabah doa itu. Jadi kita minta doa kepada orang masih hidup itu lebih aman, dan orang itu kita anggaplah orang baik, orang soleh, insya Allah lebih baik. Ataupun orang-orang lemah yang doain kita, atau siapapun yang doain kita, aminkan, Pak. Bisa jadi doa kita yang diijab, doa mereka yang diijab. Orang-orang lemah terutama, pemulung, orang, walaupun dia, ibu ini nggak bakal dikabulin doanya, jarang sholat. Orang sibuk nyari pemulung, belum tentu, Pak. Kita nggak tahu. Orang-orang lemah itu doanya luar biasa. Kadang doa buat dia sendiri nggak dikabul, doa buat kita dikabul. Ada kisah itu seseorang dia cari rizki, namanya Abu Sayyad, dikisahkan dalam kitab Wahyul Qalam. Dia pelaut, nelayan, berhari-hari nggak berhasil tuh. Datang ke gurunya, guru, kita doa dong, biar saya nih kalau nyari ikan dapat nih. Ya udah, gurunya ikut. Udah, saya doa, kamu nyari ikan sono. Didoain sama gurunya. Allah takdirkan pas lempar jala, lempar jaring, dapat banyak, Pak. Dibagi ke gurunya. Udah, nggak usah, kata gurunya. Wong saya aja doa buat saya kadang nggak dikabul, malah doa buat ente dikabul. Ini kadang luar biasa, Pak. Kita kadang doa buat kita sakit, kita doa, ya Allah sembuhkan, nggak sembuh-sembuh. Kita datang nengok temen, doain, lah sembuh besok dia. Allah, kita nggak tahu. Maka minta tawasul dengan orang masih hidup itu jauh lebih aman. Kalau ziarah kubur, silahkan ziarah kubur, itu bagian dari sunnah Nabi. Mau kubur siapa aja. Karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, mengingatkan kita kata kematian. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Kategorinya syirik bukan? Wallahu a'lam, Pak, ulama hilaf di situ. Makanya sebagian orang ada yang bertawasul itu dengan beberapa wali-wali yang soleh. Kalau saya lebih tawakuf di sini, lebih baik jangan. Kalau saya pribadi ya. Karena kalau ada ranah hilaf, saya lebih senang untuk keluar aja udah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih apa namanya, di pikiran ini masih terus berkecamuk di pertanyaan ini. Jadi ketika Isra Mi'raj itu kan Nabi itu Mi'raj naik ya, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai pada puncaknya Sidratul Muntaha. Nah ini ada sebagian yang berpendapat bahwa ketika Nabi itu sampai kepada Sidratul Muntaha itu, arsy-nya itu orang mengartikan bahwa arsy itu kekuasaan Allah gitu. Ada yang menyatakan bahwa arsy itu ya artinya singgasananya Allah gitu, Allah bersemayam. Nah, Mi'rajnya itu naik itu dalam arti umum atau Mi'raj yang lain kan?
Pertama, jemaah yang dirahmati oleh Allah, setiap nabi itu punya mukjizat. Dan kita harus pahami mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang kalau pikirin nggak kuat otak kita mikir, Pak, nggak nyambung. Hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat Nabi kita Muhammad ini paling dahsyat. Ibnu Qayyim menulis mukjizat Nabi itu lebih dari 1000, Pak. Khusus Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi bisa belah laut, Nabi Muhammad bisa belah bulan. Kalau ada Nabi bisa naik ke langit, mentok di langit ke-7, Nabi bisa sampai ketemu dengan Allah, walaupun wara'a hijab. Jadi yang benar Nabi Mi'raj dengan ruh dan jasadnya bertemu dengan Allah, dan pertemuan itu diabadikan dalam tahiyat kita. Apa kata Nabi ketika ketemu Allah? Wara'a hijab tapi ya suaranya. At-tahiyatu lillah. Segala pujian, sanjungan milikmu ya Allah. Wassalawat wat thayyibat. Salawat-salawat, ucapan-ucapan baik milikmu ya Allah. Maka Allah jawab apa? Assalamu alayka ayuhan nabi. Salam untukmu juga wahai Nabi kekasihku. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan berkah Allah. Nabi ingat kita, Pak. Apa kata Nabi? Assalamu alayna. Ya Allah, buat kami doa itu. Wa ala ibadillahi salihin. Dan seluruh hamba-hambamu yang saleh. Maka siapapun orang yang soleh di muka bumi ini, setiap menit dan detik ada orang tahiyat, dia dapat doa, Pak. Ini yang perlu kita pahami pertama. Artinya Nabi Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wara'a hijab enggak langsung. Diperintahkanlah sholat itu. Detailnya seperti apa, bagaimana, ulama juga ada khilaf. Ada yang mengatakan ruhnya saja, jasadnya enggak. Tapi pendapat paling kuat ruh dan jasad. Dan ini bagian dari mukjizat. Kadang kita kalau bahas detail kita juga bingung juga, nanti muter sendiri otak kita. Karena mukjizat itu dari awal dikatakan amrun khariqun lil 'adah. Sesuatu yang nalar kita ini nggak sanggup. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ketika turun nih, waktu-waktu syuruk lah, Nabi ada di Hijr Ismail, langkungan itu di Ka'bah itu. Ketemu Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya zaman Nabi. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun hazil ummah. Nama julukannya dia baik, Abu Hakam. Nabi polos cerita. Tadi malam saya Isra ke Palestina, saya ngimani 124.000 Nabi. Bagaimana kita bayangin ruh para Nabi kumpul situ? Nggak kebayang, Pak, kita bingung juga. Cuman kita beriman dengan Isra dan Mi'raj ini. Kemudian saya naik, ceritain. Bahkan kalau kita buka kitab yang sering saya bawa tebel itu, ada azab kubur yang Nabi lihat saat Isra Mi'raj. Ini kita udah bahas apa belum, saya lupa itu. Nabi banyak melihat sesuatu. Nabi cerita. Apa kata Abu Jahal? Habis sekarang agamanya Muhammad, nggak masuk akal. Kita dengan kuda paling cepat aja ke Palestina butuh waktu 2 bulan bolak-balik. Ini 1 malam dia ngaku ke Palestina, dia Isra Mi'raj. Maka diajaklah Nabi digiring ke Jabal Qubais, Jabal Abi Qubais. Kalau sekarang itu sebelah kanan Zamzam Tower kalau Bapak menuju Masjidil Haram. Sebelah kanan ada istana raja, itu dulu Jabal Qubais. Tempat tokoh-tokoh Quraisy mengumumkan sesuatu. Nabi diajak naik ke situ. Muhammad, kok saya kumpulin orang ceritain Isra Mi'raj. Dalam hatinya dia niat nih, habis agama ini sekarang. Karena ceritanya nggak masuk akal menurut dia. Nabi cerita, orang ada yang percaya, ada yang enggak. Kata Abu Jahal apa? Panggil Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia nggak percaya, selesai sudah. Panggil. Nabi cerita, engkau benar ya Muhammad, katanya. Engkau benar ya Muhammad. Sampai naik. Gini aja ya Rasulullah. Ini beberapa tokoh kita ini sering ke Palestina, ceritain bagaimana Palestina itu. Masjidnya bagaimana. Nabi, Pak, Allah takdirkan bisa menceritakan sampai jumlah keramik yang retak di Masjid Palestina itu. Tadinya Nabi pengen dihinakan, akhirnya orang semua percaya tentang Isra dan Mi'raj. Anda benar ya Rasulullah. Makanya Abu Bakar saat itu dijuluki As-Siddiq. Sampai dia yang bilang apa? Seandainya Nabi bilang ini tembok putih, Nabi bilang hitam, saya akan bilang sama mata saya, iya, mata itu hitam bukan putih.
Saking cintanya sama Nabi, saking percayanya tentang Isra dan Mi'raj. Maka kita cukup yakin mengimani. Naiknya seperti apa kita wallahu alam. Ketemunya di situ bagaimana, bolak-baliknya ketemu Nabi Musa kan katanya tawar-menawar. Wallahu alam, cukup kita beriman pada Allah. Isra Mi'raj itu ada jelas dicerahkan dalam Al-Qur'an. Adapun ulama hilaf tentang ruh apa jasadnya, tentang seperti apa bagaimana biasa itu. Tapi kita meyakini bahwa Isra dan Mi'raj adalah bagian dari 1000 lebih mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mukjizat Nabi itu paling hebat, Pak. Paling kita kalau disuruh nyebutin kadang Al-Quran, belah bulan, Isra Mi'raj. Udah bingung, udah 3 ini udah bingung. Apalagi ada 1000 lebih, Pak, kata Ibnu Qayyim. Banyak. Kalau nabi-nabi lain mungkin hitungan jari. Oh, Nabi Musa ini aja, Nabi ini aja. Tapi Nabi Muhammad luar biasa, banyak mukjizatnya. Saya pernah diundang salah satu masjid, mukjizat Nabi. Itu baru nyeritain sekitar 15 atau 17, sudah habis waktu sejam. Karena ada ribuan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Oh, masya Allah. Maksudnya videonya ada di Kalau bisa ada. Dia meneliti lekor sampai kok Al-Quran sama. Iya. Jadi dari situ berarti dari lekor. Islamnya itu melalui lekor. Kalau dari barat. lekor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu. Mudahkan untuk senantiasa melakukan ketaatan dan amal saleh. Yang sudah wafat, sehatkan badannya. Yang sudah wafat, luangkan kuburnya, terima seluruh amal salehnya. Luaskan kuburnya, hiasi kuburnya dengan taman-taman surga. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kami kau maafkan. Wala hamman illa farajtah, kegundahan, kegelisahan hati kami karuniakan ketenangan batin ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, siapapun saudara, kerabat, keluarga, tetangga, muslimin muslimat yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, hutang-hutang kami lunasi. Wala hajah min hawaijid dunya illa yassartahu birahmatika ya arhamar rahim. Seluruh hajat kebutuhan dunia akhirat kami tunaikan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, sampaikan hilal Ramadan kepada kami dalam keadaan hati kami lapang, iman kami memuncak, fisik kami sehat, mampukan kami melakukan banyak amal saleh di bulan Ramadan. Rabbi wa rabbukallah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.